Pelan-pelan, pelan-pelan. Siap-siap. 1, 2, 3. Oleh, kena, kena. Asyik. Hehehe. Kali ini Timmy sudah berhasil memecahkan rekor Timmy. Ada 3 kupu-kupu. 2 kumbang, terus tadi 1 burung. Yeay, hore! Hari ini Timmy memecahkan rekor Timmy sendiri. Mantap. Timmy makin jago nembaknya. Pulang. Timmy, kamu kok jahat banget nyiksa binatang? Kenapa? Itu nggak boleh. Timmy senang-senang aja. Itu kan ciptaan Tuhan. Aku laporin mama ya. Rese tukang lapor. Kan Timmy cuma nembakin burung sama kupu-kupu. Nggak boleh. Nggak boleh, Timmy. Itu ciptaan Tuhan. Timmy mau pulang. Timmy. Aku kasih tau mama. Mama, Timmy pulang. Snacknya Timmy mana? Ini udah sore loh. Jeruk kesukaan Timmy mana? Mama? Timmy, hari ini tidak ada buah jeruk untuk Timmy. Loh, kenapa? Karena Timmy menyiksa burung, kumbang, dan kupu-kupu. Lucu banget. Iya, kalau tidak ada mereka, tanaman jadi susah berbuah. Nggak mau. Timmy mau telepon Losa. Timmy mau tanyain sama Losa. Masa sih seperti itu? Nggak ada. Timmy mau telepon Losa. Halo Losa. Halo. Losa lagi ngapain? Halo Timmy. Lagi ngapain? Lagi ngejum. Losa. Iya. Losa. Iya. Lagi ngejum sama teman-teman Kalam Kudus. Kenapa? Losa, Timmy mau cerita boleh nggak? Boleh. Tadi Losa, Mama tuh aneh banget. Kenapa? Masa Timmy dihukum sama Mama? Oh ya? Tahu nggak Losa? Timmy nggak boleh dapat snack sore. Ya. Padahal snack sore ini buah jeruk, buah kesukaan Timmy. Kenapa? Mama bilang tadi Timmy dihukum karena Timmy sudah nyiksa binatang. Padahal Losa, sore ini Timmy mecahin rekor loh. Oh ya? Timmy berhasil nembak 1 burung. Lalu tadi kupu-kupunya 3 kalau nggak salah. Lalu kumbang juga, Losa. Kan itu mecahin rekor Timmy selama ini, Losa. Tapi Mama malah menghukum Timmy. Karena katanya tadi ya, apa tuh tadi tuh kata Mama tuh ya? Karena Timmy udah nyiksa binatang, jadi tidak ada jeruk buat Timmy. Karena katanya kalau tidak ada burung, tidak ada kupu-kupu, tidak ada kumbang, buah tidak bisa berbuah. Kan lucu ya Losa. Masa buah jeruk jadi tergantung sama burung, lalu kupu-kupu dan serangga? Bener nggak Losa? Ya kan Losa? Bener kan? Timmy nggak salah kan? Gini Timmy mungkin kurang ngerti ya tadi Mama nyampeinnya ya. Mama ada benernya loh Timmy. Kenapa? Karena Timmy kan tadi kenapa sih? Aduh, ini Losa bingung kenapa kok Timmy senangnya mecahin rekor dengan tembakin ketapelin burung, kupu-kupu, kumbang. Kenapa? Padahal kan itu kasihan banget Timmy, itu ciptaan Tuhan loh. Dan tadi kenapa Mama ngomong seperti itu? Oleh karena ada yang namanya ekosistem. Timmy tahu nggak apa itu ekosistem? Gini, nanti Timmy cari tahu ya. Apa sih ekosistem itu? Tapi sederhananya begini Timmy. Kalau Timmy itu suka nih buah jeruk, artinya ada tanamannya kan ya. Nah, tanaman jeruk ini berakar, bertunas, kemudian berdaun lebat, dan pada waktunya, pada musimnya, dia berbunga. Setelah berbunga, dia butuh
butuh bantuan akan kupu-kupu, serangga-serangga kecil, kumbang-kumbang, termasuk mungkin burung-burung kecil juga untuk membantu proses supaya tanaman jeruk ini dapat menghasilkan buah jeruk. Nah, Timi, apa yang Mama katakan benar. Coba Timi bayangkan, kalau sampai nih kupu-kupu, kumbang, serangga kecil itu mati semua, sudah punah namanya. Wah, tidak akan ada lagi yang bisa membantu proses pembuahan bunga daripada tanaman jeruk ini. Artinya tanaman jeruk ini tidak akan pernah bisa berbuah lagi. Nah, makanya mungkin Mama lalu mendisiplin Timi dengan gak boleh makan jeruk. Supaya Timi tahu bahwa Timi membutuhkan akan binatang-binatang kecil ini. Tidak boleh disiksa. Apalagi ini kan ciptaan Tuhan, Timi. Nah, mulai sekarang lo usah kasih tahu Timi, jangan ketapelin itu burung, kasihan, kupu-kupu, kemudian juga kumbang-kumbang, kasihan banget. Oleh karena alam ciptaan Tuhan ini perlu kita jaga, perlu kita pelihara. Nah, lo mau ajak nih Timi, ambil dulu Alkitabnya, oke? Ambil Alkitabnya, teman-teman yang lain juga yang ada di Kalam Kudus. Yuk ambil Alkitabnya, lalu buka Kejadian pertama, ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Coba dibuka Alkitabnya. Timi sudah ketemu? Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ya Lose ya? Iya. Tapi Timi maunya baca sama-sama teman-teman Lose tuh di Zoom. Boleh. Jadi teman-teman, yuk kita baca Kejadian 1 ayatnya yang ke-27 hingga ayat 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Maksudnya apa tuh tadi firman Tuhan? Kan Timi sudah berkuasa atas burung-burung di udara. Makanya Timi tembakin. Itu kan Lose? Bukan begitu Timi. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk berkuasa. Bukan berarti kita menjadi semena-mena dan kemudian menyiksa. Tuhan sudah percayakan kita untuk memelihara dan menjaga alam ciptaannya. Kenapa? Karena tadi firman Tuhan tadi katakan. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, kita juga diberikan Allah hati yang harusnya juga mengasihi akan ciptaannya yang lain. Allah mau kita juga punya hati yang mau menjaga, memelihara, dan juga bahkan dikatakan berkuasa. Yang kedua ini adalah Tuhan percayakan kita berkuasa. Untuk apa? Untuk mengelola, merawat, memelihara akan ciptaan Allah. Tentu Allah akan sedih sekali kalau kita sampai merusak dan bahkan semena-mena terhadap ciptaannya. Contohnya tadi, buah jeruk yang diinginkan oleh Timi. Kalau tidak ada binatang-binatang kecil tadi, maka buah jeruk itu tidak akan pernah ada. Dan berapa banyak di antara kalian yang tahu fungsi daripada pohon-pohon? Coba bayangkan, kalau pohon-pohon tidak ada di gunung-gunung ataupun di hutan-hutan. Semuanya gersang. Dan ketika hujan terjadi, air turun, maka tidak ada yang mampu menahan tanah. Oleh karena akar-akar pohon tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mampu menyerap akan air yang turun ke dalam tanah. Maka longsor terjadi, banjir terjadi. Wah, coba bayangkan
kalau sampai alam ciptaan ini tidak kita jaga ataupun tidak kita pelihara. Tentu Tuhan akan sedih sekali. Nah, kita juga harusnya juga sedih oleh karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita juga sedih merasakan bagaimana alam ciptaan kita kemudian menjadi rusak. Apa yang sudah dipercayakan Tuhan bagi kita kemudian jadi hancur. Coba kalian tahu nggak sih bahwa laut kita juga sudah mulai kotor. Oleh karena apa? Oleh karena banyak di antara manusia yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik sudah memenuhi akan lautan. Wah, jumlah plastik di lautan sudah hampir banyak seperti jumlah-jumlah ikan di lautan. Coba bayangkan, ikan-ikan ini kalau mau berenang jadi nggak bebas. Dan bahkan banyak di antara mereka yang menderita oleh karena terperangkap oleh plastik-plastik. Ada nih singa-singa laut ya. Nih, kalian lihat videonya. Singa-singa laut ini lehernya terjerat oleh karena benang-benang ataupun juga tali-tali pancing. Dan juga bahkan ada juga nih kalian lihat nih. Seekor penyu yang hidungnya itu tertusuk oleh sedotan plastik. Wah, coba bayangkan teman-teman. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan sebagai wujud untuk juga menjaga dan memelihara akan ciptaan Tuhan. Nah, berapa banyak juga di antara kalian yang di rumah juga memelihara binatang peliharaan. Harus kalian jaga betul-betul, rawat betul-betul, beri mereka tepat pada waktunya untuk makan. Jangan sampai mereka kelaparan. Apalagi juga jangan sampai mereka tuh bau. Oleh karena apa? Oleh karena tidak pernah dimandiin. Badan mereka nanti dipenuhi kutu. Mereka jadi tidak nyaman. Nanti kulit mereka berdarah dan mereka menjadi lemas oleh karena diambil darahnya oleh kutu-kutu tersebut karena jarang dimandiin sama kalian. Atau berapa banyak nih di antara kalian yang di rumah ada tanaman-tanaman. Yuk disirami tepat pada waktunya. Jangan sampai mereka kering kerontang dan kemudian mereka menjadi layu dan mati. Tuhan sudah percayakan kepada kita akan alam ciptaannya. Mari kita juga menghargai akan kepercayaan Tuhan ini. Oleh karena tadi satu, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang kedua, Allah berikan kita kuasa, otoritas untuk menjaga dan memelihara. Bukan untuk semena-mena. Begitu ya Timi ya. Jadi Timi jangan lagi Timi nanti tembakin burung atau bunuhin kupu-kupu ataupun bahkan kumbang-kumbang atau binatang-binatang kecil yang lainnya. Kalau begitu, Timi salah ya Lose. Iya. Maafin Timi ya Lose. Timi berkira kan kalau berkuasa boleh seenaknya. Ternyata salah ya. Ternyata Timi harus menjaga ciptaan lain, termasuk burung, kupu-kupu, kumbang-kumbang, dan bahkan ciptaan yang lainnya, makhluk hidup yang lainnya. Mau tanaman, mau binatang, semuanya harus Timi jaga ya. Iya. Karena Tuhan yang sudah meminta supaya Timi dapat memelihara akan semua ciptaannya. Karena Timi diciptakan segambar dan serupa ya Lose dengan Allah yang adalah pencipta dan Allah yang juga memelihara. Timi paham deh kenapa tadi Mama marah-marah. Karena itu ya, Timi juga nanti mau minta maaf sama adik Timi. Timi kira tadi dia itu ngadu-ngadu sama Mama karena pengen buat Timi jadi jelek di depan Mama. Ternyata itu teguran kasih ya Lose. Iya. Yang diberikan adik kepada Timi. Timi janji sekarang Timi mau menjaga peliharaan akan semua ciptaan Tuhan. Terima kasih ya Lose Iya, untuk Timi. tadi firman Tuhannya. Terima kasih juga Timi jadi tahu kalau apa yang Timi selama ini nikmati itu butuh proses yang panjang dan membutuhkan makhluk-makhluk lain supaya Timi juga bisa menikmati akan buahnya, termasuk buah yang Timi sangat suka, yaitu buah jeruk.
Wah, Timi nggak kebayang deh kalau semisalnya nanti nggak ada kupu-kupu atau nggak ada binatang-binatang lain yang membantu proses supaya bunga-bunga tanaman jeruk itu dapat menjadi buah. Lose, Timi sekali lagi minta maaf ya. Timi juga minta maaf sama Tuhan. Lose doain Timi ya. Dan juga teman-teman, yuk kita pelihara ciptaan-ciptaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah, menjadi pribadi yang harusnya juga memelihara akan ciptaan-ciptaan Allah. Lose, yuk kita berdoa. Iya Timi dan teman-teman, kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Sehingga kami juga diajarkan untuk memiliki hati seperti Engkau yang mau mengasihi akan ciptaan dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Kami juga bersyukur bahwa Engkau mempercayakan kami sebuah kuasa untuk bisa memelihara dan menjaga ciptaan-Mu. Tolong kami supaya kami punya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang melakukan apa yang Tuhan hendaki dengan menjaga alam ciptaan kami dengan berbagai cara. Tidak buang sampah sembarangan, menjaga peliharaan kami dengan baik, memberi mereka makan tepat waktu, dan bahkan juga merawat akan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, berterima kasih karena Engkau telah menjadikan kami ciptaan-Mu yang segambar dan serupa dengan Engkau, sehingga kami boleh dipakai Tuhan untuk bisa memelihara akan alam ciptaan-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Lose, terima kasih ya. Maaf nih Lose, jadi gangguin Lose lagi ngejum. Terima kasih Lose. Sama-sama Timi. Bye-bye. Bye-bye juga teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.